Sebagai umat muslim, tentunya kita pasti pernah mendengarkan khutbah yang biasanya dibawakan oleh pendakwah atau seseorang yang mengerti tentang agama untuk sebagai pemberi peringatan akan ajaran kebaikan. Pada kisah kali ini ada hubungannya dengan khutbah. Namun khutbah kali ini berbeda karena dibawakan langsung oleh iblis laknatullah pada hari kiamat, yang dimana iblis menyampaikan kepada pengikutnya bahwa kerugian dan siksaan neraka yang sangat pedih akan segera diterima oleh iblis dan para pengikutnya. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Tidak ada jalan yang tak berujung. Sejauh apapun kita berjalan, tentu ada batas untuk kita berhenti. Setelah melalui perjalanan yang panjang, sejak diturunkan ke dunia, sampailah pada suatu waktu yang tidak pernah tercatat dalam matematika manusia. Sangkakala, yang saat ini sudah ada di mulut Israfil, mengeluarkan suara yang menggoncang seluruh makhluk yang ada. Semua terkapar, mati, dan binasa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal Israfil menanti keputusan Al-Malik Ad-Dayan Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya, semua binasa, kembali fana atau tiada. Yang tinggal hanyalah Al-Malik Al-Jabar. Lalu, dia melipat langit dan menggenggamnya dengan kanannya serta berfirman, "Akulah Maharaja, di mana para penindas itu, di mana orang-orang yang takabur, merasa besar dan hebat itu." Kemudian, dia melipat bumi dengan kirinya, lalu berfirman, "Akulah Maharaja, di mana para penindas itu, di mana orang-orang yang takabur, merasa besar dan hebat itu." Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Israfil meniup lagi sangkakalanya. Bangkitlah seluruh manusia dari kematian mereka, dan yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, beliau SAW menyebutkan bahwa beliau melihat Nabi Musa alaihissalam berpegangan di tiang arsy, tanpa diketahui apakah Nabi Musa alaihissalam sudah lebih dahulu bangkit ataukah beliau. Kemudian, manusia digiring menuju padang mahsyar. Semua keluar dari kuburnya tanpa berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dan tidak membawa sesuatu pun. Adapun yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah hari ketika langit dan bumi diganti dengan langit dan bumi yang lain. Hari itu, pandangan manusia demikian tajamnya. Yang dahulu di dunia tidak mampu mereka lihat, hari itu mereka melihatnya. Matahari didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala manusia. Persidangan mulai digelar, hakimnya Allah Azza wa Jalla. Para saksi mulai berdiri, yaitu para nabi dan rasul, terhadap umatnya masing-masing, kecuali Rasulullah SAW dan umatnya, yang menjadi saksi pula terhadap seluruh umat yang lain. Tangan, kaki, dan kulit tubuh manusia ikut pula menjadi saksi. Tanah yang diinjak oleh kaki-kaki manusia pun juga turut menjadi saksi. Tidak ada yang terzolimi. Semua menyaksikan kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua yang mati penasaran melihat kembali rekaman ulang mengapa dia dibunuh atau mengapa orang membunuhnya. Setelah selesai persidangan, penghuni surga digiring menuju surga, tempat tinggal abadi mereka. Hilanglah kepayahan dan kesedihan serta kesusahan yang seakan tiada henti menganyutkannya di dunia. Kelegaan dan ketenangan menyelinap cepat dalam hatinya. Begitu dia menjejakkan kakinya di lantai surga. Adapun penghuni neraka, mereka diseret dengan paksa, bahkan disungkurkan di atas muka-muka mereka, lalu dilemparkan ke neraka. Demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi mereka sedikit pun, baik di dunia maupun di akhirat. Satu demi satu, rombongan penghuni neraka dilemparkan ke neraka. Setiap kali rombongan itu masuk, mereka saling melaknat, saling menyalahkan, dan saling berlepas diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu." Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Hingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang terlebih dahulu, "Wahai Rob kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka." Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-A'raf ayat 38. Namun dengan semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha terpuji.
Tidak ada yang salah ketika Dia memulai menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Maha terpuji pula ketika Dia melenyapkan semuanya, lalu memutuskan persoalan hamba-hambanya yang di neraka dikurung di dalamnya dengan selaksa azab, yang di surga dimuliakan di dalamnya dengan beragam kenikmatan. Semuanya kekal di dalam tempat masing-masing selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu, Muhammad, akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Rabb mereka, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam." Surat Az-Zumar ayat 75. Demikianlah, seluruh penghuni neraka mulai mencaci dan mengutuk orang-orang yang dahulu mereka ikuti, dan ternyata menyesatkan mereka. Akhirnya, mereka menunjukkan cercaan dan kutukan itu kepada iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berkatalah setan, tak kala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencercaku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih." Surat Ibrahim ayat 22. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Khalqu Af'alil Ibad dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW mengisahkan keadaan manusia di padang mahsyar, hingga orang-orang kafir berkata, "Inilah orang-orang yang mukmin telah mendapatkan orang yang memintakan syafaat buat mereka. Maka siapa yang akan memintakan syafaat untuk kita? Tidak lain adalah iblis, dialah yang telah menyesatkan kita." Lalu mereka mendatangi iblis dan berkata, "Inilah kaum mukminin telah mendapatkan orang yang memintakan syafaat buat mereka." Kemudian berkata lagi, "Berdirilah kamu, mintakanlah syafaat buat kami, karena kamu yang telah menyesatkan kami." Tiba-tiba, tempat duduk iblis memancarkan bau yang sangat busuk, yang pernah dicium oleh seseorang. Kemudian tubuhnya diperbesar untuk jahanam, seperti orang kafir lainnya untuk merasakan azab yang sangat pedih. Setan pun berkata, setelah semua perkara diselesaikan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Siapa mutakabir paling besar, paling jahat dan paling buruk? Setan. Dia pula makhluk pertama yang diikuti dalam kesesatan dan semua penyimpangan. Dia adalah pemimpin orang-orang yang sesat dan merasa hebat, sehingga membuatnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh-jauhnya." Ketika semua perkara sudah diselesaikan, dengan keputusan, penduduk jannah segera masuk ke dalam istana dan tempat tinggal mereka. Sedangkan penghuni neraka segera masuk untuk merasakan azab dan penderitaan abadi. Setan berdiri di mimbar di dalam neraka, menjawab semua caci maki dan kutukan yang ditujukan kepadanya. Maka iblis berkata, "Sungguh Allah yang maha sempurna dalam segala hal, telah menjanjikan kepada kalian semua janji yang hak, pasti dan benar, bahwa Dia akan mengutus para rasul kepada kalian, menurunkan bersama mereka bukti-bukti dan kitab-kitab yang di dalamnya Dia menerangkan kepada kalian bahwa Dia adalah Rabb yang Maha Pencipta, memberi rezeki, mengatur dan memelihara kalian, yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa. Para rasul itu mengajak kalian kembali kepadanya. Setelah kalian diseret oleh para setan, mereka memberi kabar gembira bagi orang-orang yang menyambut seruan itu dan memperingatkan orang-orang yang menolak. Dan Dia Maha Kuasa dengan kekuasaan yang sempurna. Semua yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan, sebagaimana yang kalian lihat dan alami. Dan Dia menepati janji serta memberi balasan sempurna bagi kalian. Adapun Aku, memang memberi janji kepada kalian dan membuat kalian memandang indah berbagai maksiat dengan bisikan-bisikan dan janji-janji yang batil. Lalu Aku menyelisihi janjiku kepada kalian. Tidaklah Aku mengatakan sesuatu, melainkan itu adalah penyelewengan. Lalu kalian mengikutiku, padahal Aku jelas-jelas musuh kalian. Lalu kalian tinggalkan Rabb-mu, padahal Dia adalah Rabb dan Wali, pelindung dan penolong bagi kalian semua. Setelah menerangkan tipuannya, setan menerangkan pula betapa mudahnya menipu mereka, sehingga menambah penyesalan yang luar biasa dalam diri mereka. Setan pun melanjutkan, "Tidak ada sama sekali kekuasaanku terhadap kalian, sekecil apapun. Aku hanya mengajak kalian dengan bisikan yang menjadi sebab kuat mendorong kalian kepada kejahatan.
Lalu kalian menyambut ajakanku dengan antusias sambil menjadikan syahwat sebagai hakim, berpaling dari akal sehat dan seruan orang-orang yang memberi nasihat. Seandainya kalian jadikan akal kalian sebagai hakim, niscaya kalian mengikuti orang-orang yang memberi petunjuk, sebab di jalan mereka ada cahaya yang membawa kepada hidayah. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencelaku, tetapi celalah diri kalian sendiri, sebab kalian sendirilah yang dihukum akibat perbuatan kalian. Sebab sesungguhnya kalian mempunyai kemampuan dan ikhtiar, tetapi kalian cenderung kepada kejelekan dan meninggalkan yang baik. Aku tidak bisa menolong kalian dari azab ini, kalian juga tidak bisa menolongku dari azab ini. Sungguh, aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dahulu. Sungguh, orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Allahu a'lam. Jadi teman-teman, itulah kisah dari khutbah iblis pada hari kiamat. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua, supaya selalu tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan selalu waspada akan tipu daya setan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.